Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pengurus dan jamaah Masjid Agung Ar-Rahman rahimakumullah. Tanggung jawab ayah dalam mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah merupakan pembahasan kita pada kesempatan zuhur kali ini. Ibu dan bapak rahimakumullah, bila kita berbicara tentang pendidikan anak, kita buka Al-Quranul Karim, banyak hal yang sangat bisa kita jadikan tolak ukur untuk mengkaji ini. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kewajiban mendidik anak-anak, maka selalu diawali dengan nama ayah. Wa idz qala Luqman, wa idz qala Ibrahim, wa idz qala Imran, lain sebagainya. Jadi selalu ketika urusan mendidik diawali pangkalnya adalah nama ayah. Yang kedua, ibu dan bapak, kalau kita buka hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Ayah ibunya lah yang meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Nabi menyebut ayah ibu dengan kata fa abawahu. Artinya memang orang tua, ayah dan ibu, tapi kata dasar fa'abawahu adalah abun, ayah. Yang ketiga, saudaraku sedang jamaah zuhur rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang penelitian, maka sangat banyak kita temukan penelitian bahwa ibu adalah pendidik kognitif terbaik bagi anak, tapi ayah adalah pendidik adab terbaik, pendidik psikomotor terbaik, pendidik afektif terbaik, pendidik akhlakul karimah terbaik, pendidik karakter terbaik. Orang-orang yang sukses, ibu dan bapak, di masa lampau adalah orang-orang yang termotivasi dengan sosok bernama ayah. Kalau kita tengok pula dunia pendidikan, ibu dan bapak rahimakumullah, dulu kalau kita tengok pondok-pondok pesantren, itu rata-rata gurunya adalah laki-laki, buya-buya, ustad-ustad. Maka anak-anak zaman dulu, ibu dan bapak rahimakumullah, itu anak yang siap dibuang ke hutan belantara manapun, manapun kondisi hidup dia siap untuk, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana dia dilepas di situ dia berkembang. Ibu dan bapak rahimakumullah, mengapa demikian? Karena anak-anak zaman dulu itu adalah anak yang di rumah sudah dibangun karakter, kemampuan, kemandiriannya, kejujuran dia oleh ayah ibunya, wabil khusus oleh ayahnya, dan di sekolah dia pun banyak bertemu dengan ustad-ustad, dengan buya-buya, hingga karakter anak zaman dulu itu kuat. Anak hari ini, ibu dan bapak rahimakumullah, kita tidak mengecilkan peranan ibu dan bapak rahimakumullah, di rumah dia hanya dididik oleh ibunya saja, sedangkan ayahnya banyak berlepas tangan. Sedangkan di sekolah, rata-rata sekolah hari ini itu guru-gurunya adalah kebanyakan perempuan. Hingga di rumah dia bertemu perempuan, di sekolah pun kembali dia bertemu dengan perempuan. Maka anak zaman saat ini, ibu dan bapak rahimakumullah, generasi-generasi Z ini adalah generasi Z yang kehilangan figur seorang ayah. Seorang ayah ini tidak bisa berlepas tangan, ibu dan bapak rahimakumullah. Walaupun ibu adalah al-ummu al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, namun demikian ibu dan bapak rahimakumullah, ayah adalah pelanjut pendidikan itu. Ayah adalah yang membentuk karakter selanjutnya. Ayah adalah yang membangun kejujuran, kedisiplinan, kemandirian seorang anak. Ibu dan bapak, kalau anak kita berhasil di sekolah di bidang kognitif, maka yang paling layak dipuji itu adalah ibunya. Kalau anak kita gagal di sekolah, maka yang paling layak untuk disalahkan tentu juga adalah ibunya. Kalau anak kita itu mandiri, jujur, disiplin, tangguh, pantang menyerah, tidak mudah dia ditaklukkan oleh masalah kehidupan, maka yang paling pantas dipuji itu adalah ayahnya. Namun kalau anak itu cengeng, mudah menyerah, mudah mengalah, takut menghadapi hidup,
takut menghadapi cobaan, takut menghadapi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, maka yang paling pantas disalahkan itu adalah ayahnya. Persoalan hidup hari ini Ibu dan Bapak rahimakumullah, seberapa banyak anak-anak yang sukses di sekolahnya tapi hilang sensitivitas sosialnya, hilang karakternya, hilang adabnya, hilang karakternya dalam kehidupan. Apa persoalannya? Karena anak itu tidak merasakan lagi sentuhan seorang ayah. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, banyak sekali tugas kita. Di antara tugas itu dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Seorang bapak itu mesti memastikan bahwasanya dia menjaga dirinya dan menjaga keluarganya secara keseluruhan dari api neraka. Apa makna ku yang biasanya diartikan menjaga? Paling tidak kalau kita baca kitab ada 3 makna ku, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Pertama adalah alimu, yang kedua adalah addibu, yang ketiga adalah ausu. Apa makna alimu? Ajarkan. Siapa yang mengajarkan? Selain faktor ibu sebagai pendidik awal, maka pendidik selanjutnya adalah ayah. Kalau anak tidak pandai berenang, itu yang paling layak disalahkan adalah ayahnya. Kalau anak itu tidak pandai berkuda, maka yang paling layak disalahkan itu ayahnya. Kalau anak itu tidak pandai memanah, maka yang paling layak disalahkan adalah ayahnya. Kalau anak itu tidak tegak pada kakinya sendiri, maka yang paling layak disalahkan adalah ayahnya. Kalau anak itu bergantung kepada orang tuanya, maka yang paling layak disalahkan adalah ayahnya. Maka seorang ayah wajib hukumnya alimu, mengajarkan anak-anak mereka. Lebih daripada sekadar mengajarkan, yang kedua adalah addibu, meneladankan, mencontohkan, menguswahkan kepada setiap anak-anak dan generasi mereka. Persoalan pendidikan itu terbentur karena yang menyampaikan tidak mencontohkan. Kalau Ibu dan Bapak buka Al-Quranul Karim, carilah ayat yang menyuruh, wahai orang-orang beriman, ajarkan anakmu taat kepadamu. Kita tidak menemukan. Yang ada adalah wahai orang-orang beriman, wahai manusia, wahai seluruh umat manusia, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kalimatnya umum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita disuruh untuk mengajarkan anak kita berbakti tidak ditemukan. Artinya apa? Berbakti itu bukan pengajaran. Berbakti itu bukan pendidikan. Berbakti itu adalah keteladanan. Jadi orang yang jarang menengok orang tuanya, itu dipastikan anak dia tak peduli kepada dia. Orang laki-laki terutama yang tidak menafkahi ayah ibunya, hampir bisa dipastikan kalau dia menjadi orang tua, anak dia takkan peduli menafkahi dia. Orang bila jarang datang ke kuburan emak dan ayah kandungnya, maka terprogramlah di pemikiran anak-anaknya, rupanya kalau orang sudah mati tak lebih sama dengan seperti bangkai. Bangkai dengan manusia itu mestinya berbeda. Bangkai dimasukkan ke dalam lubang tak perlu ditengok-tengok, tapi manusia dimasukkan ke dalam lubang dia mesti diziarahi. Ibu dan Bapak rahimakumullah, sekarang ada ayah yang tidak mau menengok kuburan emak kandung dia, ada ayah yang tidak mau menengok kuburan ayah kandung dia. Apa artinya? Dia sedang mengajarkan kepada anak-anaknya, kalau besok aku mati, seperti inilah engkau memperlakukan jenazahku. Inilah yang paling berat addibu itu, mendidikkan lalu mencontohkan. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, kalau kita tanya kepada banyak laki-laki hari ini, berapa bapak menjatahkan uang belanja ibu kandung bapak sebulan? Itu rupanya banyak laki-laki tak ada jawaban. Kalau engkau yang mengaji saja tidak ada jawabanmu ketika ditanya berapa uang belanja untuk emakmu setiap bulan, lalu besok anakmu yang taunya cuman game, yang taunya cuman HP, itu berapa mengasih uang belanjamu ketika engkau sudah mulai sakit-sakitan? Maka addibu ini begitu berat, mencontohkan ini begitu berat. Yang ketiga, ausu. Apa makna ausu? Mewasiatkan.
disampaikan kepada mereka, wahai anak-anakku, sembahlah olehmu Allah, taatlah engkau kepada Rasulullah, senantiasalah engkau berbakti kepada ibumu, kepada ayahmu. Jangan pernah kalian berkelahi adik-beradik hanya gara-gara harta bendaku. Sampaikan berulang-ulang segala apapun kebaikan kepada mereka, termasuk ibu dan bapak rahimakumullah. Dalam hal masalah bangsa ini, ajarkan kepada anak-anak kita, wasiatkan kepada mereka bahwasanya negeri ini bukan hanya tempat mencari uang. Negeri ini bukan hanya tempat untuk mencari kesenangan. Negeri ini adalah ranah perjuangan. Seluruh orang bisa berjuang di sini. Seluruh orang juga bisa hanya sebatas mencari makan di sini. Kalau hidup hanya sebatas mencari makan, mohon maaf, binatang pun hidupnya hanya tujuannya mencari makan. Disitulah perbedaannya manusia, makhluk berakal, makhluk yang punya jiwa, makhluk yang punya akal fikiran, dibandingkan makhluk yang tidak memiliki cara berfikir. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, siapa yang bisa menanamkan itu Ustaz? Yang paling kuat adalah ayahnya. Maka pada kajian zuhur ini saya menghimbau ibu dan bapak semua, wabil khusus bapak-bapak, sehebat apapun istri bapak mendidik, jangan biarkan dia mendidik sendiri, tapi dampingi dia sekuat tenaga bapak. Karena hebatnya amal laki-laki itu takkan pernah mengalahkan amal perempuan. Karena perempuan itu ditakdirkan bisa mengandung, perempuan ditakdirkan bisa melahirkan, perempuan ditakdirkan bisa menyusukan. Kita tak bisa ketiga-tiganya itu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menafkahi dan mendidikkan, menafkahi dan membimbingkan, menafkahi dan membinakan. Nafkahi mereka karena lan tunfiqu nafaqatan, tak satu pun nafkah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada keluarganya tabtaghi biha wajh Allah, selagi itu dilakukan karena berharap wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali pasti dibalas pahalanya, hatta mataj'alu fi fami imra'atik, walaupun kata Nabi hanya menyuapkan makanan ke mulut istrinya. Jadi menyuapkan makanan ke mulut istri pun ada pahalanya. Tapi ingat, mulut istri kita. Jadi selagi kita memberikan nafkah, bahkan menyuapkan makanan ke mulut istri kita, ada pahalanya. Apatah lagi seorang laki-laki itu berpontang-panting dalam menafkahinya. Tapi jangan lupa, tidak hanya perutnya yang kita kenyangkan, tapi akal fikirannya kita bangunkan, jiwanya kita hidupkan. Maka didik mereka, beri contoh dan keteladanan kepada mereka, wasiatkan kepada mereka. Sekali mereka bertuhankan Allah, sampai mati pun dia hanya menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.